Pathfinder, Happy Pathfinder yang ke-71. Masih dengan Minggu Sembayang Pathfinder yang keempat dengan judul yang tidak kalah menarik dari judul-judul sebelumnya, yaitu Saya Akan Pergi dan Memutus Rantai Dosa dan Kejahatan. 2 Raja-Raja 23 ayat 6 mengatakan, "Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata." Di dalam Alkitab ada begitu banyak kisah tentang pahlawan Tuhan yang menceritakan keberanian mereka untuk pergi dan memutus rantai dosa dan kejahatan. Di antaranya ialah Simson. Simson merupakan seorang abdi Allah. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim 15 sampai dengan 16. Di sana menceritakan mengenai Simson yang membunuh 1000 orang Filistin hanya dengan menggunakan rahang keledai. Dan di akhir dari hidup Simson, ia membunuh 3000 orang Filistin yang pada saat itu sedang merayakan korban untuk dewa Dagon yang mereka sembah. Ada pula Daud. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17, di mana ia merupakan seorang dengan perawakan yang kecil, pergi ke medan pertempuran tanpa menggunakan perlengkapan perang. Hanya bermodalkan apa yang ada di tangan dia. Namun dengan pertolongan Tuhan, dia mampu melawan atau menumbangkan raksasa Goliat yang telah berbuat dosa dan menghina Tuhan semesta alam dan bumi. Kisah-kisah ini begitu menginspirasi kita ya, bahwa sebagai pahlawan Tuhan kita harus berani untuk memutuskan rantai dosa dan kejahatan yang ada di sekeliling kita. Nah, yang menarik untuk kita akan bahas pada saat ini ialah mengenai kisah Yosia. Yosia diangkat menjadi raja pada usia yang masih sangat muda, yaitu 8 tahun. Di mana dia menggantikan ayahnya Raja Amon yang mati dibunuh. Padahal pada saat itu ayahnya baru 2 tahun memerintah kerajaan Yehuda, menggantikan Raja Manasye. Yang menarik di sini adalah Yosia itu dibesarkan oleh ayah dan kakeknya yang jahat sekali di mata Tuhan. Ketika Yosia masih kecil, dia telah melihat perbuatan-perbuatan jahat melawan Tuhan yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya, seperti mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat patung Asera dalam rumah Tuhan, dan menyembah bala tentara langit. Kakek Yosia juga mendirikan mezbah-mezbah di pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anak sebagai korban dari api, melakukan beramal dan telaah, menghubungi para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Yosia memutus rantai dosa. Di sini kita melihat adalah hal yang lumrah jika Yosia meneruskan perbuatan-perbuatan jahat yang dia lihat dari kakek dan ayahnya. Apalagi para penasihat ayahnya yang jahat. Tapi semua itu tidak dilakukan oleh Yosia. Alkitab mencatat bahwa Yosia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Selain memutuskan rantai dosa yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya, Yosia juga menghancurkan patung-patung berhala yang ada di dalam rumah Tuhan dan di pelataran bait suci. Yosia juga menghancurkan bukit-bukit pengorbanan untuk penyembahan kepada dewa-dewa. Yosia juga memperbaiki kembali bait suci dan temboknya dan melakukan reformasi rohani bagi seluruh rakyat dan kembali membaca kitab Taurat. Yosia bukan hanya memohon pengampunan atas kesalahan para pemimpin bangsa pada waktu yang lalu, tetapi dia juga merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menerima permohonannya. Nah, kawan-kawan, beberapa tindakan Yosia yang perlu kita contoh nih untuk teman-teman Pathfinder yang rindu untuk melakukan reformasi dalam kehidupan pribadi masing-masing, yaitu 1. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, Raja Yosia pada saat diangkat menjadi raja, dia meminta Taurat Tuhan dibacakan di hadapannya. Ketika dia mendengar hukum Tuhan, dia kemudian mengkoyakkan pakaiannya sebagai bentuk penyesalan dosa dan dosa bangsa Yehuda. Sekarang kita memiliki Alkitab, yaitu sebagai firman Tuhan.
Sudahkah kita membacanya? Seberapa besar pengaruh firman Tuhan mengubah kehidupan rohani kita untuk selaras dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya? 2. Meminta petunjuk dari Tuhan. Sudahkah kita meminta petunjuk dari Tuhan dalam setiap hal yang akan kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Yosia? Atau kita lebih percaya kepada sahabat dunia kita? Atau kepada insting kita? Atau kepada ramalan-ramalan astrologi? Kita perlu setiap saat untuk meminta petunjuk dari Tuhan agar Tuhan dapat menentukan jalan-jalannya yang terbaik untuk kita. Dan 3, menjauhkan segala berhala-berhala dari dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa bahwa saya tidak memiliki berhala dalam diri saya. Tapi sadar atau tidak, segala sesuatu yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan itu sudah berhala. Ya, mungkin bisa jadi itu smartphone kita. Mungkin sesuatu hal yang kita lebih sukai seperti diskotik, karaoke, atau sport center, atau yang lainnya. Atau mungkin kita lebih nyaman dengan teman kita ketimbang kita curhat dengan Tuhan. Hal itu juga termasuk ke dalam berhala loh teman-teman. Segala kecenderungan yang mungkin akan menjerumuskan bangsa Yehuda untuk menyembah berhala dihapuskan sama sekali oleh Yosia. Dan semoga renungan kita hari ini boleh dapat menguatkan iman kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Happy Pathfinder teman-teman, see you!